Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciko Sumbiring dengan NIM 11S21011 dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang JavaScript Labs pada materi minggu ke-7, yaitu tentang form validation. Nah, ini adalah tantangan praktikum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tantangan praktikum dulu, lalu di akhir nanti saya akan menjelaskan tentang uh, menerapkan form validasi ini dalam proyek website portofolio yang saya buat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiko Sembiring dengan NIM 11S21011 dari Prodi S1 Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang form validation yang merupakan salah satu implementasi dari JavaScript. Ini merupakan materi pada week 7. Nah, pertama saya akan menjelaskan tantangan praktikum dari JavaScript Labs 3. Lalu kemudian di akhir nanti saya akan menjelaskan implementasi dari form validasi ini ke proyek PubWay, yaitu eh, website portofolio yang diimplementasikan dengan form validasi. Oke, yang pertama ini tantangan praktikum. Dan di sini ada form validasi. Ada kita membuat 3 jenis form validasi. Yaitu yang pertama, validasi setelah menekan tombol submit. Kedua, validasi dengan Toggle Class. Dan ketiga, validasi secara real time. Kita coba satu persatu. Pertama, validasi setelah menekan tombol submit. Nah, validasi setelah menekan submit maksudnya adalah dia akan validasi setelah dia melakukan setelah setelah kita menekan tombol submit ini. Contoh ini. Nah, kita sudah jika kita mengklik submit, baru dia akan mengecek apakah ada kesalahan. Di sini ada kesalahan data karena ini merupakan email. Nah, jika kita kosongkan di sini juga, dia akan periksa. Nah, nama harus diisi, email harus diisi, role harus diisi. Jika kita lihat salah satu, nah ini tetap ada. Jika kita kasih nama yang tidak sesuai ketentuan, dia akan menampilkan juga pesan panjang nama minimal 8 karakter. Nah, kita masuk ke kodenya. Yang pertama itu, ini dia jenis form yang pertama. Kita langsung saja ke scriptnya. Nah, scriptnya di sini ada beberapa variabel. Nah, status ini untuk eh, menyimpan status dalam variabel, yaitu bahwa apakah dia benar atau salah nilainya, ketentuan sesuai ketentuan. Lalu nama untuk nama email error dan role untuk menyimpan data-datanya, nama error, email error, dan role error merupakan data untuk menyimpan pesan error tersebut. Nah, lalu di sini adalah fungsi logikanya. Jika namanya kosong, maka nama errornya itu di false kan. Nah, artinya jika namanya kosong berarti nama dia akan terkategorikan sebagai tidak tidak sesuai ketentuan dan dia akan menampilkan pesan error tersebut. Lalu tinggal dikasih else untuk ini beberapa jenis kesalahannya, yaitu di sini untuk mengecek kesalahan bahwa dia adalah namanya panjangnya minimal 8 karakter. Nah, tinggal di set statusnya ke false. Lalu dimasukkan diganti ke inner HTML di nama errornya itu untuk menampilkan pesan errornya itu. Kemudian di sini untuk mengecek apakah dia sudah mengandung format yang ditentukan. Nah, di sini ada regex, regular expression, untuk menyesuaikan format dari isiannya itu. Isian adalah karakter A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, harus mengandung huruf besar dan huruf kecil. Lalu kemudian sama, untuk kita masukkan melalui atribut inner HTML-nya ke variabel nama error. Lalu statusnya kita kasih ke false. Nah, status false ini untuk status bahwa formnya itu eh, sesuai ketentuan atau enggak. Kalau false berarti dia tidak sesuai ketentuan, maka dia tidak bisa disubmit. Nah, lalu ini juga sama, perulangan untuk yang email. Nah, sama juga kita set ke variabel email error untuk menampilkan pesannya itu. Kita set isinya apa, inner HTML-nya apa, status kita false kan. Lalu else ini untuk sesuai membuat emailnya sesuai format penulisan email. Nah, di sini ada regular expression juga. Di sini adalah namanya, lalu di sini harus mengandung at, di sini untuk domainnya, dan di sini untuk harus mengandung titik di sini. Lalu di sini harus mengandung domain belakangnya, extension seperti .com atau .apa gitu. Hmm. Lalu kita tes regular expression-nya itu apakah jika dia tidak valid, tidak sesuai dengan ini, maka statusnya akan false, lalu dia akan menampilkan pesan lagi.
Begitu juga dengan role ini, jika role-nya kosong belum dipilih dari drop down-nya itu, maka dia akan statusnya false dan harus dipilih lagi. Oke, lanjut ke form yang kedua. Form yang kedua itu form validasi dengan tunggal kelas. Nah, langsung saja kita perhatikan. Nah, jadi yang kedua ini dia akan tunggal kelas. Jadi setiap ada kesalahan, dia akan memasukkan kelas. Jadi dia mengkategorikan bahwa itu error, itu tidak sesuai ketentuan atau enggak, dia menggunakan kelas. Ada kelas yang sudah terdefinisi bahwa kelas 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 yang tidak sesuai ketentuan. Jadi jika dia tidak sesuai, jika pemeriksaannya tidak sesuai ketentuan, maka akan ditambahkan kelas, yaitu untuk kelasnya itu yang berisi atribut-atribut bahwa itu tidak sesuai ketentuan. Seperti ini. Hmm. Dia langsung kotakkan begini. Ini kan merupakan kelas. Ini juga. Mungkin kita masuk ke kode programnya saja. Oke, ini statusnya, untuk status setiap masing-masing elemennya. Sini variabelnya. Nah, ini dia. Kelas listnya di remove is invalid. Jadi kelasnya itu ada didefinisikan kelas is valid dan kelas is invalid. Artinya kelasnya ini didefinisikan bahwa setiap elemen yang mengandung kelas is invalid yaitu bahwa dia tidak valid. Nah, jadi pada awalnya semua akan invalid. Kemudian jika dia sudah kelayakan, jika dicek dia sesuai kelayakan, maka dia akan berubah menjadi valid. Dia akan meremove kelas is invalid ini. Jadi atribut-atribut yang invalid tadi di kelas invalid itu, jika di kelasnya dihilangkan, maka atribut-atribut juga akan dihilangkan dan dia akan bisa lanjut ke menekan submit untuk step selanjutnya. Untuk flow-nya kurang lebih sama pengecekannya. Jika namanya kosong, nah, maka pesan error akan ditampilkan. Statusnya akan false. Ini juga sama, ini untuk ketentuan lainnya, ini juga sama. Ada regex lainnya. Kemudian ini untuk emailnya. Untuk email juga sama. Di set inner HTML untuk menampilkan pesan, lalu statusnya juga. Membuat statusnya bahwa itu tidak bisa. Nah, ini dia. Jika dari status tadi kan sudah simpan status yang nama, email, role itu valid atau enggak. Nah, jika namanya tidak valid, dia akan menambahkan kelas is invalid. Artinya dia akan mendapatkan atribut-atribut tidak valid yang di dalam kelas invalidnya itu. Jadi, jika dia mengandung kelas invalid, dia tidak akan bisa lanjut. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini pada awalnya semua invalid, kita akan masukkan nama. Nah, ini dia akan meremove kelas invalid itu, dia akan jadi valid, baru dia bisa submit. Nah, selanjutnya ke validasi yang ketiga itu validasi secara real time. Real time dari namanya ya artinya ya dia eh, secara real gitu, secara real time. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangannya. Jika kita masukkan ke karakter yang benar, yang sudah bentar. Oke. Jadi jika kita tes secara langsung, kita masukkan username. Nah, dia akan berhasil, dia akan sesuai dengan ketentuan. Nah, di password ini ada beberapa ketentuannya ini. Harus terdapat urutan. Seperti contoh, kita masukkan huruf kapital. Nah, jika kita masukkan, dia akan langsung otomatis terganti jadi mengecek dan dia sudah terdapat huruf kapital. Huruf kecil, nah, angka, karakter spesial, dan panjang minimal 8 karakter. Nah, seperti itu. Jadi dia secara langsung, setiap kita masukkan inputan, dia akan mengecek begitu. Langsung kita lihat kodenya di bagian scriptnya. Nah, ini dia. Jadi sudah didefinisikan semua pesan-pesan itu dalam HTML, lalu didefinisikan
juga kelas untuk dia apakah centang atau salah. Kalau centang dia dimasukkan ke dalam kelas is invalid. Kalau dia silang dia akan masuk ke kelas is invalid. Nah, jadi logikanya langsung kita ke sini. Target elemen value trim. Artinya dia akan memotong dari masukannya itu spasi kiri kanannya akan dipotong. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Elemennya ini, pesannya ini, lalu statusnya false, false. Ini juga sama. Nah, statusnya kita set dulu, kita simpan dulu ke dalam variabel status. Dari statusnya ini nanti kita cek. Nah, jika statusnya sudah true semua, maka dia akan eh, meng-add class is valid dan meremove class is invalid. Artinya dia menjadi valid. Jadi semua atribut-atribut yang valid tadi dia akan ambil, yaitu berupa cross check tadi, dan semua atribut-atribut invalid, yaitu berupa warna merah dan silang tadi, dia akan remove kelasnya. Artinya semua atribut itu akan hilang. Nah, else-nya itu yaitu kebalikannya seperti ini. Nah, itu function untuk validate username. Lalu valid, eh, kita buat fungsi yang sama untuk validate password. Nah, kita cek dia apakah passwordnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu, panjangnya 8 karakter, lalu ini panjang minimal 8 karakter, terdapat huruf kapital, terdapat huruf kecil, lalu dengan beserta else-nya terdapat angka. Nah, di setiap pengecekan ini kita set statusnya true atau false. Jika statusnya true, maka kita akan menambahkan kelas is valid tadi supaya dia menjadi invalid dan mendapatkan atribut-atribut hijau dan cek tadi. Dan kita akan meremove kelas is valid, yaitu dia akan membuang atribut-atribut merah, warna merah, dan silangnya tadi. Else-nya itu kebalikannya, jika dia berarti statusnya tidak valid. Ini statusnya ini false, jadi dia tidak valid. Maka dia akan menambahkan kelas is invalid dan meremove kelas is valid. Nah, seperti itu. Function validate form ini, selanjutnya ini, untuk memvalidate formnya itu. Untuk mengecek apakah dia ini function valid formnya itu secara keseluruhan apakah layak. Yaitu dengan mengecek yang ini tadi, function dua tadi ini. Function validate password dan function validate username. Oke. Lalu form validation ini diimplementasikan dalam website yang sudah saya buat, proyek portofolio. Nah, sini. Jika kita klik elemen ini, button ini, dia akan menampilkan form uh, form untuk feedback. Dalam kasus website ini dia menjadi feedback untuk memberi masukan tentang website-website ini. Nah, jadi email dimasukkan ke sini, kolom email, berupa text box email ini. Lalu nama dimasukkan ke sini, lalu feedback-feedbacknya dimasukkan ke dalam sini. Nah, lalu di sini ada tombol submit. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan. Jika ini kosong, maka dia akan menampilkan pesan lengkapi isian terlebih dahulu. Nah, jadi dia akan mengecek. Yang ini mungkin masuk ke form validasi yang kategori pertama, yang dia setelah button submit dia akan mengecek. Nah, untuk sementara emailnya ini isiannya belum ditentukan format pengisiannya. Nah, sini terlebih dulu. Tetap dia belum bisa tersubmit, buttonnya masih disable karena di sini ada berupa checkbox konfirmasi. Jadi checkbox ini harus dicentang dulu supaya dia bisa submitnya ini enable. Jadi sudah diisi semua, lalu ini juga diisi, dia akan mengecek ini apakah sudah diisi. Nanti akan dibuat ini akan mengecek apakah format penggunaannya sesuai, lalu apakah dia akan ngecek checkbox ini sudah true, sudah dicek, artinya si pengirim masukan sudah yakin bahwa datanya sudah benar, lalu bisa disubmit. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai form validation pada JavaScript. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.